Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Hari ini kita penggunaan garis materinya ya. Kalau misalnya minggu kemarin gambar tekniknya untuk 2 minggu kita menyampaikan materi tentang pengertian gambar teknik ya, membaca gambar teknik. Nah, sekarang kita sampai di penggunaan garis. Penggunaan garis gambar teknik. Penggunaan garis gambar teknik itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari garis tersebut. Dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk garis dan juga tebal garis. Kalau dibedakan menurut bentuk garis, ada yang namanya garis nyata, garis kontinu, disebut dengan garis kontinu, garis gores atau garis pendek-pendek atau garis putus-putus. Ada juga yang namanya garis bertitik. Jadi garis, kemudian titik, garis lagi panjang, kemudian ada titik lagi. Nah, sedangkan menurut tebalnya, ada yang namanya garis tebal dan garis tipis, hanya dua saja. Garis tebal kontinu memiliki ukuran 0,5 dan 0,7 mm digunakan untuk garis tepi atau disebut dengan garis nyata benda atau garis benda yang terlihat. Jadi semisal kalian ingin menggambar atau membuat garis. Garis yang ada di tepi atau di luar gambar tersebut akan memiliki ukuran 0,5 atau 0, sampai 0,7 atau garisnya lebih tebal dibandingkan garis yang ada di dalamnya atau garis gambar yang terhalang. Garis tebal kontinu biasanya digunakan untuk garis tepi, garis nyata benda, itu namanya garis tebal kontinu. Sedangkan untuk garis kontinu tipis, jadi kontinu itu terus tapi tipis. Kalau kontinu tebal berarti panjang, lurus tapi tebal, gitu ya. Kalau garis kontinu tipis itu biasanya digunakan pada gambar yang terhalang. Jadi semisal ini ada benda kerja, belakangnya benda kerjamu ini ada benda yang tertutupi oleh bagian bidang depan, maka ini namanya benda yang terhalang yang di belakangnya. Itu menggunakan garis tipis atau garis kontinu tipis. Kemudian garis ukur. Jadi berapakah ukurannya atau panjangnya gambar tersebut itu namanya garis ukur. Itu menggunakan garis kontinu tipis. Garis bantu. Garis bantu itu biasanya yang ada di ukuran, namanya garis bantu. Ada anak panah kanan kirinya itu namanya garis bantu. Ada garis arsir juga untuk mengarsir, yang mana sudutnya 45 derajat. Menggunakan penggaris dan juga mistar ya 30 cm boleh. Dan juga menggunakan siku sepasang. Siku dua-duanya itu ya, itu bisa gunakan untuk mengarsir, malah lebih bagus menggunakan itu. Nah, ini adalah bentuk dari garis tipis kontinu, yang mana ukurannya lebih kecil atau lebih tipis dibandingkan garis kontinu tebal tadi. Kalau garis kontinu tebal tadi, ukurannya 0,5 sampai dengan 0,7. Sedangkan kalau garis kontinu tipis, yaitu 0,25 dan 0,35 mm. Jadi satuannya milimeter bukan sentimeter ya. Digunakan untuk garis bantu, garis arsir, garis permukaan radius, garis ukur, garis penampang putar, dan garis sumbu pendek ini. Ada juga yang namanya garis bebas atau dengan ukuran 0,25 mm. Biasanya digunakan untuk garis robekan yang memperlihatkan bagian dalam benda. Jadi semisal ada benda kerja, di dalamnya itu ada benda yang tertutupi. Nah, kemudian ingin diperlihatkan, maka harus diberikan garis robekan. Sedangkan garis putus-putus atau gores-gores tipis atau garis bergores tipis dengan ukuran 0,5 dan 0,3 mm digunakan untuk garis yang terhalang atau benda yang tidak terlihat di belakang dari tampaknya benda tersebut. Kemudian ada juga yang namanya garis tipis gores titik gores. Jadi
garis, kemudian titik, ada garis lagi lurus, titik. Nah, dengan ukuran 0,25 biasanya digunakan di garis tengah atau garis sumbu. Jadi semisal kalian ingin membuat poros kan bulat. Nah, tengahnya kalau digambar tampak depan itu biasanya ada garis sumbunya atau benda kerja yang ukurannya semisal 40. Nah, 20-nya kanan kiri, tengahnya diberikan garis sumbu. Jadi benda tersebut berarti ada lubangnya gitu ya. Dan garis lingkaran tusuk sama saja. Apabila minggu kemarin kalian disuruh untuk mengerjakan tugas atau meniru latihan ya di video sebelumnya, maka hari ini saya berikan tugas menggambar di buku gambar kalian A3 dengan membuat garis seperti ini. Jadi kalian membeli jangkanya nanti dibuat seperti ini dengan ukuran 5 mili tiap garis atau bisa juga 10 mili. 10 mili itu 1 cm. Jadi dari titik ujung sini ke kanan ya, itu 1 cm. Kemudian ke bawah juga 1 cm. Bagaimana caranya? Jadi ujung dari jangka kalian yang besi itu tancapkan di pojok sini, pojok atas kiri. Setelah kalian buat garisnya kotak ini menggunakan garis nyata benda dengan ukuran 20 mm, maaf, 200 mm ya. Jadi 20 cm dan 200 mm, 200 mm juga. Jadi 20 cm sama 20 cm persegi ya. Nah, kemudian kalian buat per 1 mili, 1 cm 1 cm atau 10 mili, tancapkan besi yang ada di jangka kalian di pojok atas ini. Kemudian tarik garis lebarnya kaki jangka kalian pada penggaris kalian selebar 1 cm atau 10 mili. Kemudian goreskan di sini, dari sini. Seret ke atas terus menerus ya, sampai membentuk seperti ini. Kemudian buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 garis. Kalau sudah 10 garis selesai, kalian buat bawahnya. Sama dengan cara seperti itu tadi. 10 lagi, 10 garis. Terus menerus hingga membentuk bentuk seperti ini. Nah, hingga membuat seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kalian buat ukuran seperti ini ya. Ini namanya garis bantu dan ini garis ukur yang ada anak panahnya. Diberikan ukuran. Berapakah ukurannya kalau misalnya ini tadi 2 garis, maka 2 cm atau ditulis 20 mm tulisannya, bukan cm. Jadi dalam gambar teknik itu memiliki satuan milimeter ya, bukan cm. Dan jangan sampai lupa, tepi dari buku gambar kalian harus diberikan garis tepi. Garis tepi itu harus tebal, yaitu menggunakan garis kontinu tebal. Dari sebelah kiri ya, kiri buku gambar kalian itu jaraknya 2 cm atau 20 mm. Dari atas, dari samping kanan dan dari bawah semuanya itu 1 cm atau 10 mili. Jadi sebelum menggambar yang ada di dalam sini, kalian harus membuat garis tepi terlebih dahulu, kemudian baru digambar sesuai ukurannya. Ya, baik, itu adalah tugas kalian untuk minggu depan. Saya tunggu tugasnya untuk dikumpulkan. Kalau misalnya, Bu, bagaimana Bu kalau misalnya disampaikan atau difoto di Google Classroom, silahkan dilampirkan ya, atau dibawa ke sekolah. Saya tunggu. Demikian materi hari ini. Saya Bu Alfia, guru gambar teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.